wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Pagi. Inovasi industri. Kreatif, inovatif, kompeten, siap kerja. APL. Kami berkarya, kami berdaya, kami kaya. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Maju, ayo maju. Kalian hari ini. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Ya. Hari ini. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Ya. Dulu ya. Ya, Bu. Oke, Abi. Hadir, Bu. Ya, udah. Nisa. Adriano. Hadir, Bu. Semangat banget. Grace. Hadir, Bu. Dan Yuni. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, hari ini Ibu akan buat berkelompok ya. Berkelompoknya dari spinnya ini ya. Nisa, Zahra, dan Retno. Dasar yang dipelajari, coba yang pertama tolong dibacakan Adriano. Kompetensi dasar menerapkan analisis grafimetri dengan cara penguapan atau pemanasan. Halo? Melaksanakan analisis grafimetri dengan cara penguapan atau pemanasan. Indikator pengetahuan menjelaskan analisis grafimetri dengan cara penguapan atau pemanasan. Menentukan persentase kadar air dalam suatu sampel atau bahan dengan metode grafimetri atau cara penguapan atau pemanasan. Indikator keterampilan mengkomunikasikan hasil persentase kadar air dalam suatu sampel atau bahan dengan metode grafimetri, cara penguapan atau Itu nanti akan mendapatkan diamond ketika aktif dalam berdiskusi, boleh bertanya, menjawab, menyanggah, boleh ya. Setiap kelompoknya nanti akan Ibu akumulasikan di akhir. Jangan keluarkan HP-nya masing-masing, kalian akan mengisi anket. Ya. Sudah semua? Bawa HP semua kan? Ada yang bawa HP? Jadinya satu. Pakai wifi dong. Oke, coba perhatikan gambar-gambar ini ya. Pasti kalau kalian merayakan hari besar, contohnya Idul Fitri kalau yang Muslim ya. Kalau yang non mungkin seperti Grace itu mungkin Natal gitu ya. Atau kalau Rio apa? Ada acara apa kalau Imlek. Imlek. Biasanya ada banyak kue-kue ya. Kue-kue manis yang di rumah ya kan? Ada apa sih biasanya kalau di rumah ya? Lapis. Biasanya apa sih bikin? Nanti kan kalian kunjung ke rumah orang lain, kan makan lagi kan? Tapi di rumahnya sisa nggak biasanya? Banyak. Sisa banyak kan saya ya? Nah, kalau sisa, Ibu ada pengalaman ketika kue itu sisa, kalian masukkan atau Ibu masukkan ke dalam freezer ya. Kemudian nanti ditunggu sehari atau 2 hari itu bisa dikonsumsi kembali. Ada yang pernah dia akan menyerap air-air yang dari sekitarnya itu sekelilingnya. Jadi dimasukkan ke dalam freezer, nanti kadar airnya berkurang, jadi lebih renyah, nanti bisa dikonsumsi lagi. Karena kadar air yang terdapat dalam kue kering menguap sehingga kadar airnya berkurang. Lebih false. Karena menurut kami jika dimasukkan ke freezer rasanya sudah tidak enak dan keras. Sepertinya misalnya kayak makanan
apa misalnya kerupuk kan udah melempem dimasukin ke dalam freezer, enggak tuh makin lemah udah. Ada yang tidak dapat juga. Wah, Milih tidak false. Jadi karena tergantung kualitas makanan tersebut yang disimpan kan di dalam teks itu kan ada berbulan-bulan dan hampir basi. Nah, jadi kami pilih netral karena tergantung kualitas makanan yang disimpan berbulan-bulan atau dalam jangka waktu. berikan aplaus. Hari ini kita laksanakan adalah yang pertama menentukan pertanyaan mendasar, yang kedua perencanaan langkah proyek, yang ketiga penyusunan jadwal, yang keempat penyelesaian proyek dan monitoring guru, lalu penyusunan laporan dan presentasi, kemudian evaluasi dan hasil. Nah, untuk pertanyaan mendasar itu punya video, ya silakan simak video berikut. Dia usaha ternak ceritanya. Nah, dia usaha untuk membuat pakan ternak. Coba kalian lihat, bacalah permasalahan berikut. Di sini ada permasalahan ya dari cover 6.com itu. Mengapa sapi-sapi yang ada di pasar itu yang sudah dipotong itu mahal? Salah satunya karena pakan ternaknya sendiri sudah mahal. Di video tadi kamus bilang apa tadi? Kadar air juga mempengaruhi dari kualitas pakan ternak yang akan diolah atau disilase kan. Jadi ketika nanti rumput-rumputannya sudah tidak tumbuh lagi, tetap ternak itu sama makanannya, jadi harga pakannya itu stabil. Itulah tugas kalian untuk menganalisis ya, kadar airnya tadi seperti yang disampaikan. Silakan Anda tuliskan, berdiskusi dengan teman-temannya. Permasalahan apa yang kira-kira Anda ketahui dari video ini? Anda temukan dari video tersebut jika dihubungkan dengan konsep grafimetri. 1. Kadar air dalam beberapa daun tetap ada walau sudah dikeringkan. 2. Kadar air berlebih dapat membuat bahan makanan seperti sayur membusuk. 3. Pada proses pengawetan, pekan sering gagal karena tidak melihat kadar air dalam bahan baku. Pakan ternak seperti daun dan rumput itu memiliki kadar air yang berbeda yang dapat mempengaruhi kualitas pakan. Kadar air yang berlebihan dapat menyebabkan pakan ternak busuk atau rusak. Tadi silakan temukan solusinya. Nah, contohnya satu tadi Anda akan memilih untuk ini, kita gak jauh-jauh dari temanya ya. Grafimetri kadar air yaitu pakan ternak. Nah, kira-kira yang tadi disampaikan kamus tadi, pakan ternak apa yang akan Anda pilih yang tadi bisa digunakan untuk makan ternak yang bisa diuji? Kira-kira kadar airnya nanti yang sesuai seperti apa? Yang ketiga adalah penyusunan jadwal. Ya, tadi setelah berdiskusi dengan kelompok ya mengenai pembuatan, kemudian susun. Kira-kira akan proyek ini kapan akan dilaksanakan? Katanya hari ini. Ada tentukan. Targetnya mau dilaksanakan kapan? Nah, silakan tulis hari dan tanggalnya atau langkah yang keempat. Menyelesaikan proyek dan monitoring guru. Nanti tuliskan hal-hal penting yang diperoleh ketika menyelesaikan proyek. Jadi nanti di sini ibu akan melihat nih atau ibu berikan masukan dari setiap kelompok. Ketika nanti presentasi nanti tuliskan di sini ya, masukan tuliskan di sini nak ya. Nanti Anda uji kadar airnya. Nah, Anda tuh cari dulu referensinya dari Google.
misalnya dari jurnal atau dari sumber terpercaya, ya, oleh penelitian orang. Kira-kira berapa persen sih kadar air dalam sampelnya? Contohnya kalau punyanya Sarul tadi berapa persen, Nak? 11,8 sampai 0,6%. Ingin membuat proyek dengan judul uji pakan ternak dari rumput setari. Pembuatannya tanggal 12 Februari 2000. Saya ngapa pakai chopper, bukannya tongkol jagung itu keras ya. Kalau pakai chopper patah bisa choppernya. Judul proyeknya makan ternak dari daun mangga. Jadi di sini kelompok kami memilih untuk memakai daun mangga. Kami memilih daun mangga sebagai pakan ternak karena daun mangga mempunyai kadar air yang rendah, hanya 9%, dan tidak akan terjadi pembusukan pada pakan. Menggunakan mesin pengeringan waktu selama 6 jam dengan suhu 60 derajat. Mengujinya dengan metode gravimetri atau kadar air. Buatannya Selasa 3 Januari 2020. Itu pakan ternak dari tongkol jagung. Kenapa sih kami memilih tongkol jagung? Alasannya karena tongkol jagung memiliki kadar air sebesar 11,8 sampai 0,06% dan kadar karbohidrat yang cukup tinggi. Dan menurut SNI nomor 3148 tahun 2017, pakan ternak tidak melebihi 14% kadar. Pembuatannya yaitu 28 Januari 2020. Tambahan. Jadi endak totalnya tongkol jagung. Jadi kita nambahkan kadar serat yang lain gitu yang terdapat dalam bahan keringnya tanpa melebihi kadar air yang telah ditetapkan tadi. Yaitu pakan ternak dari rumput gajah. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam proses ini adalah 1. Alat caca. Kelompok kami adalah uji kadar air dari sampel pakan ternak rumput gajah. Yang pertama, bahannya adalah alat dan bahannya karung, plastik inner, tali, pisau, chopper, parang, dan bahannya rumput gajah. Memeriksa kadar air dalam rumput gajah akan dibuat 10 Desember 2022. Di sini pertanyaan saya yaitu bagaimana cara mengambilkannya? Spesifikkan lagi bagaimana cara menentukan 25 sampai 30% kadar air di dalam rumput gajah tersebut. Makasih. Kadar air sampel pakan ternak dari jerami. Alasan kami memilih sampel jerami adalah karena mudah didapatkan dan kadar airnya dan mempunyai kadar air yang rendah sekitar 8,09. Penjelasan tadi kan untuk rangka-rangkanya kan ada diberi air kan, dan situ masih belum tertera airnya seberapa banyak untuk penambahan. Jadi mungkin saya sarankan untuk mencari referensi lagi seberapa banyak air yang akan ditambahkan. Oke, seru. Kalau dari gambar ini gimana? Merah. Pembelajaran hari ini. Materi hari ini membahas tentang gravimetri kadar air, yaitu tentang pakan ternak menurut SNI sebesar 14%. Proyek yang akan kita buat sebesar 20-30%. Kadar air adalah W1 dikurang W2 dikali 100 per W. Tadi sudah belajar apa tadi? Rumusnya apa tadi? Kemudian tadi prosesnya sudah masing-masing ya? Ya, tadi ada masing-masing, ada rumput setari memiliki ciri khas kadar air yang berbeda. Jika kadar airnya lebih rendah daripada SNI nomor berapa sekarang? Nomor 3148 tahun 2017 ya, sekitar 14% ya itu. Maka kalau kurang dari itu maka harus ditambahkan dengan air. Kalau lebih dari itu maka harus dilakukan pastikan hasilnya. Ibu juga minta kalian untuk mengisi angka lagi. Pulang, marilah kita berdoa bersama vokasi industri. Amin.
berkarya